Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama bro, untuk siang hari ini market cap itu turun sekitar 1,92% penurunan ya kan. Indeksnya altcoin juga turun bro dari 40 ke area 30 serta Fair and Lead Index itu ada penurunan 4 poin ya. Dari 75 ke area 71 tapi masih dalam kondisi bagus kok ya, masih dalam kondisi great gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat untuk price-nya Bitcoin bro, setelah dia koreksi sampai di area 100.000 something gitu kan. Ini ada sedikit recover di area 102. Ethereum teman-teman ya, dia juga koreksi nih hari ini sekitar 3,65%. Nah, koreksi kali ini dipicu oleh apa? Dipicu oleh nanti malam bro ya, kalau nggak salah itu nanti malam itu ada ya pertemuan lah ya jempol Powell itu bro untuk membahas tentang CPI. Oke, makanya market di sini ada korelasi koreksi harga bro ya. Jadi nanti kalau hasil CPI-nya itu sesuai dengan harapan ya, maka di sini tidak menutup kemungkinan nanti malam bro atau nanti sore ya kan menjelang CPI itu harga udah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk naik lagi. Tapi kalau CPI-nya ya bisa dikatakan di luar prediksi kita, di luar apa ya harapan ya mungkin akan terjadi koreksi harga gitu ya. Nah, untuk saat ini bro ya, yang bisa kita lakukan apa? Kemarin-kemarin waktu ngepam pada FOMO ya, saat koreksi seperti ini waktunya untuk masuk sebenarnya bro ya kan. Jika kalian memang yakin dengan beberapa koin yang kalian incer gitu. Karena rata-rata hari ini bro ya, sejak semalam sebenarnya ya, itu udah mulai terjadi koreksi. Nah, kali ini ada sedikit informasi nih dari XRP bro. Ini menarik bro ya. Ini untuk jangka panjangnya sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena di sini ada informasi yang wow gila banget gitu ya. Oke kita langsung gas. Nah, jadi di sini bro, ada 300 bank baru ya, 300 bank baru saja terhubung dengan XRP. Ngeri nggak tuh? Ya, inilah hasil $1.000 dalam 2 tahun. Oke, jadi ekspansi perbankan ya global XRP sedang meningkat pesat saat ini karena ratusan lembaga keuangan mengadopsi RippleNet dengan harga saat ini sekitar 2,39 atau di area $2,34 untuk XRP ya. Jadi bertanya-tanya yang tentang potensi keuntungan yang mungkin mereka dapatkan dari investasi XRP $1.000. Nah, ekspansi perbankan global XRP dan potensi nilai di masa depan. Jaringan perbankan RippleNet yang berkembang, ekspansi perbankan global XRP terus berkembang pesat karena lebih dari 300 lembaga keuangan bro di seluruh dunia kini telah terhubung dengan RippleNet. Sebuah tweet baru-baru ini dari komentar Crypto X Finance Bull benar-benar menyoroti adopsi luas yang sedang terjadi saat ini. Oke bro ya, mantap jiwa. Oke. Jadi di sini XRP diam-diam bergabung dengan sistem perbankan global. Ini bukan spekulasi, ini adalah lembaga nyata, real nyata, dan pembayaran waktu nyata yang didukung oleh RippleNet. Pertanyaan bukanlah apakah adopsi massal akan datang, ini sudah berjalan. Apakah Anda ada di XRP? Wow ya. Nah ini bro, beberapa perbankan ya yang ya mengadopsi daripada RippleNet juga lah ya. Nah ini bro ada SPI, ada CB, ada ZIP, SIBO, ya, IFA, Itau, ya teman-teman ya, Lian-Lian, nah banyak bro ya kan, oke. Jadi mitra terkemuka pemain besar seperti Standar, SPI, Remit, Itau ya dan juga TransferGo yang menunjukkan pengembalian investasi kripto di dunia nyata melalui adopsi institusi yang terjadi saat ini bro, mantap ya. Jadi gini, ini sih untuk masa depan ya bisa dikatakan seperti itu, untuk long termnya lah ya. Kita berpikir secara rasional karena gini bro, semakin token tersebut dilirik di dunia nyata, apalagi dalam sektor perbankan, ya kan, itu mungkin untuk jangka panjangnya cukup bagus, ya kan, cukup bagus. Jadi ya kalau menurut saya pribadi sih, XRP mungkin kalau di price 4 sampai $5 masih possible gitu bro ya. Apalagi nanti ya semisal nih ya kan, jika adopsi massal ya
dalam sektor perbankan, teman-teman ya, itu terjadi. Ini udah mulai running start adopsi loh ya. Kalau udah ya bisa dikatakan 100% teradopsi gitu bro, tidak menutup kemungkinan ya, kita berspekulasi juga nih, tidak menutup kemungkinan ya mungkin dari sekian persen transaksi yang dikelola oleh Swift bro ya, ya bisa bisa dikelola juga oleh SRP nantinya ya. Jadi seperti itu ya, jadi seiring berkembangnya zaman ya otomatis akan mencari sistem yang efisien ya dan ramah lingkungan. Oke, jadi di sini bro, kalau kalian pernah ingat dulu kita sempat bahas ya. Jadi ada beberapa perbandingan antara Swift dengan Ripple gitu kan. Jadi transaksi yang dilakukan oleh Swift itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bro. Kalau kita berbicara lintas batas loh ya, itu cukup lama. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Harus ke sini, habis transfer ke sini nanti ada konfirmasi ke sini, ya pemotongan biaya dan sebagainya. Itu bikin mahal ya. Sedangkan kalau untuk Ripple pada masa itu diuji coba, bro ya, itu tidak nyampe 5 detik kalau nggak salah. Itu udah sampai. Nah, itulah ya menariknya. Nah, untuk investasi SRP, teman-teman ya, tidak perlu banyak juga. Tidak perlu banyak juga ya. Jadi kalau kalian, Bang, saya hanya mampu 10 SRP, Bang, saya hanya mampu 20 SRP, nggak masalah, bro ya. Kalian beli di 10 SRP, kalian beli di 20 SRP, udah tutup. Jebret. Ya, kalau yang masih bujang silakan tutup, nikmatin masa bujang kalian, nikah, siapa tahu pas punya anak harganya udah mahal, gitu kan. Nah, apalagi yang udah berkeluarga nih, wah persiapan nih untuk bayar kuliah mungkin 2 atau 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan gitu kan, udah beli jepret tutup, persiapkan untuk hari H tersebut, siapa tahu harganya melambung tinggi gitu kan. Nah, pada tahun 2026 SRP ya diperkirakan akan berpindah tangan dalam saluran perdagangan antara 1,4 dan 1,8 yang mengarah ke harga tahunan rata-rata di area 1,5. Hal ini dapat menghasilkan potensi laba atas investasi sebesar 23% dibandingkan dengan nilai tukar saat ini. Mengingat penurunan yang diharapkan, investor dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas negatif dan melakukan short selling, bro ya. Jadi ya memang kalau tahun 2026 itu adalah tahunnya bear market ya kan, kalau sesuai dengan siklusnya loh ya. 2026 itu bear market, puncak-puncaknya bull run itu akan terjadi di tahun ini ya kan, kalau sesuai cycle-nya sebelumnya gitu bro ya. Makanya di sini disarankan untuk short selling terlebih dahulu gitu kan. Nah, terus berdasarkan proyeksi ini, investasi senilai $1.000 bernilai sekitar $652 pada tahun 2026. Jadi ada penurunan. Nah, jadi teman-teman ya, setiap pembelian ya kan, ada prospek ya, ada potensi dia untuk mengalami penurunan ya kan. Setelah penurunan akan ada potensi yang cukup kuat untuk melakukan kenaikan. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ini adalah kabar yang cukup bagus sebenarnya bagi komunitas SRP. Bukan masalah tentang harganya ya, harga untuk saat ini bukan masalah tentang harga saat ini, tapi kita berbicara tentang jangka panjangnya gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya, disclaimer dan salam cuan.